Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semuanya? Doa saya untuk Anda, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai sampean dan saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir. Mudah-mudahan saudara-saudari berkenan menerima kehadiran saya. Saudara-saudari sekalian, tuntutan masyarakat 17+8 nampaknya sudah mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang dituntut. Meskipun pernyataan tanggapan itu bisa saja cuma basa-basi, karena basa-basa akhirnya basi, dan itu hanya omon-omon saja. Sungguh pun demikian, tanggapan dari pihak-pihak terkait bolehlah dianggap sebagai sebuah solusi untuk meredam agar kemarahan rakyat Indonesia tidak menjadi-jadi seperti kemarahan yang dilakukan oleh rakyat masyarakat Nepal. Kita sangat beruntung, rakyat Indonesia meskipun marahnya kayak apa, tetap hati dingin dan kepala mungkin panas-panas sedikit sehingga mudah diprovokasi, dan konon yang memprovokasi itu bukan orang lain tetapi pihak-pihak tertentu yang mungkin memperoleh keuntungan atau mungkin mendapatkan tanggapan dari pihak yang mengelola negeri ini. Bukanlah rahasia umum kalau antara Parcok dan Parjo itu saling berebut cari muka di hadapan Presiden kita Republik Indonesia. Ada kita temukan banyak bukti di tengah-tengah lapangan ketika demo kemarin itu. Ternyata, mohon maaf, ada orang-orang yang ikut ada di tengah-tengah pendemo. Posturnya tidak seperti pada umumnya mahasiswa atau rakyat yang berdemo. Posturnya tegap, nampaknya sangat sigap, nampaknya sangat cepat geraknya, dan itu membaur di tengah-tengah mereka. Nampak tanda yang paling nyata adalah potongan rambut. Potongan rambut cepak itu adalah ciri-ciri pihak, ciri-ciri intelijen yang masuk di tengah-tengah para pendemo. Sungguh pun misinya katanya ya, adalah mencari informasi, mencari tahu, lalu melaporkan ke atasannya. Tapi faktanya di tengah-tengah demo itu nampak mereka yang justru melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para pendemo. Maka tidak heran ketika teman-teman kita, para aktivis hak asasi manusia, para aktivis sosial, para pemerhati, dalam tanda kutip, menyebutkan bahwa ada keinginan darurat
militer. Media mainstream tidak ada yang memberitakan tentang adanya rencana darurat militer. Tetapi kalau saudara-saudara membaca Tempo, satu-satunya yang memberitakan itu adalah Tempo. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tempo adalah media yang tidak bisa dibayar oleh pemerintah, sehingga beritanya selalu menguliti, mencari hal-hal yang sangat tabu di dalam pemerintahan. Misalnya, pejabat ini melakukan ini, pejabat itu melakukan itu, tentara melakukan ini. Itu semuanya dikupas oleh Tempo. Silakan baca. Tempo telah menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Ferry Irwandi. Katanya, ini katanya, ada upaya untuk menciptakan suasana sehingga darurat militer diterapkan di negeri ini. Rencana itu, kata Tempo ya, sudah ada proposalnya. Sudah diendus. Bahkan katanya sempat terjadi dialog antara Dedengkot Gerindra, Dasko bersama Panglima, siapa itu namanya, Jenderal siapa itu, lupa saya. Dan Dasko menolak. Tidak tepat kalau saat ini darurat militer diterapkan, dan kalau sampai darurat militer ini diterapkan, kemarahan rakyat akan semakin jadi-jadi. Akhirnya sampai di situ pembicaraan, dan memang benar darurat militer tidak terjadi. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi itu ada kemungkinannya benar adanya. Ada kemungkinannya benar. Sehingga tidak salah kalau netizen menyatakan Ferry Irwandi menggagalkan rencana penerapan darurat militer. Saudara-saudari sekalian, begitulah kira-kira, dan orang-orang militer sepertinya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Maka ketika saudara menonton debat, di sana ada Soleman Ponto yang mantan orang Bais itu, ketika didesak ditanya oleh Ferry Irwandi, hanya emosi dan nampak sangat plonga-plongo. Tidak bisa menjelaskan ketika ditanya, dan ketika ditampilkan ada seseorang
yang ditangkap oleh Brimob dan terbukti KTP-nya atau dia pegang kartu anggota TNI. Sungguh pun kemudian Panglima atau bagian penerangan TNI menyatakan itu adalah salah. Nah, biasa. Ketika terjadi sesuatu, semua pihak yang terkait akan menyatakan itu bukan yang semestinya. Dia hanya, memang benar dia TNI, tapi dia bertugas ini, bertugas itu. Selanjutnya Ferry Irwandi dan kita juga menyerahkan kepada masyarakat nilai sendiri. Maka pertanyaan akhirnya, apakah bisa dipercaya? Wallahu a'lam. Tetapi sampai saat ini masyarakat sudah tidak percaya, sebagian besar ya, tidak percaya terhadap apa pernyataan TNI juga pernyataan polisi. Apalagi hanya gara-gara Ferry Irwandi menyebutkan, mengulas seperti itu, lalu dicari-cari kesalahannya, sekarang dilaporkan ke Polda oleh TNI. Maka teman-teman, setelah melihat ini, setidak-tidaknya pikirannya akan terganggu ketika menyebut institusi ini melakukan ini, nanti jangan-jangan akan dilaporkan. Itulah negeri kita sekarang ini. Mari kita terus berjuang menyuarakan yang benar itu benar, lalu kita tegakkan, dan yang salah itu kita salahkan, dan kita menuntut untuk dilakukan penegakan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.